Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan video dari hasil tugas kami yaitu Project Based Learning dalam analisa dokumen 1, 2, dan 3 pada KTSP SMA Negeri 110 Koto. Dan anggotanya yaitu saya sendiri, Rahmadinillah Sonia Putri, dengan NIM 210333035. Dalam proyek ini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu Aginta. Baiklah, nama saya Aginta Fitriana Hansa dengan NIM 2103353 yang akan menjelaskan bab 2 yaitu kajian teori. Selanjutnya kepada Sylvia. Baik, saya Sylvia Muharani dengan NIM 210333043 akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Selanjutnya kepada Anissa. Baiklah, saya Anissa Pradita Rahmi dengan NIM 210333058. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang kami gunakan. Baiklah, itu saja perkenalan kami. Dan sambung ke presentasi kami. Baiklah, saya Sylvia Muharani akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yang mana terdapat latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang mana komponen KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu pertama, dokumen 1 yang disebut dengan buku 1 KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan dan beban belajar, dan kalender pendidikan. Yang kedua itu dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 KTSP berisi silabus. Yang ketiga itu dokumen 3 yang disebut dengan buku ketiga KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Yang kedua itu tentang rumusan masalah, yang mana isinya yaitu pertama bagaimana isi dari dokumen 1, bagaimana dokumen 2, dan bagaimana dokumen 3 di SMAN 110 Koto. Yang ketiga itu tujuan penulisan, yang mana kita akan mengetahui isi dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 di SMAN 110 Koto. Dan yang keempat itu mengenai manfaat penulisan, yang mana pemanfaatan laporan ini adalah yang pertama itu bagi penulis diharapkan dapat mengetahui apa isi dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 untuk menambah ilmu dan informasi serta untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Yang kedua itu bagi pembaca diharapkan para pembaca dapat mengetahui apa itu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 pada kurikulum di sekolah Sumatera Barat. Saya Aginta Fitriana Hansa akan menjelaskan bab 2 yaitu kajian teori. Dalam dokumen 1 terdapat visi sekolah, yaitu sesuatu hal yang ingin dicapai. Visi sekolah yaitu upaya dan harapan untuk mencapai visi sekolah. Dan ada profil sekolah yang memuat nama satuan sekolah, halaman sekolah, dan MPSNN dan lainnya yang terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu potensi akademik, cakup prestasi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta pendidik. Yaitu adalah tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, dan ada prestasi akademik yang bisa terlihat apa-apa aja yang terdapat di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu adalah sarana prasarana, yaitu ada 2 yaitu fisik dan non fisik. Fisik ini adalah bangunan sekolah beserta luas tanahnya, dan non fisik ini adalah keadaan siswa dan keadaan buku paket dan buku-buku lainnya. Selanjutnya adalah struktur kurikulum yang digunakan, yaitu adalah kurikulum 2013, di mana berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang struktur kurikulum 2013 SMA. Selanjutnya adalah muatan kurikulum daerah, di mana kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat itu dipakai adalah nilai Al-Quran dan budaya Minangkabau. Selanjutnya adalah pengembangan diri, di mana pengembangan diri ini adalah adanya layanan bimbingan dan konseling. Di situ ada need assessment pada layanan BK, ada program layanan bimbingan dan konseling, ada jenis layanan, ada bidang bimbingan dan rencana pelaksanaan layanan. Dan bisa terlihat pada slide apa-apa saja yang terdapat pada hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada juga kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Selanjutnya ada pengaturan beban belajar, di mana
terdapat deskripsi sistem pembelajaran. Yang terdapat itu adalah Permendiknas nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa sistem pendidikan pada semua jenis dan semua jenjang menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Dan juga ada alokasi waktu, beban belajar tatap muka, penugasan secara terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya ada ketuntasan belajar, di mana adanya mekanisme penentuan KKM. Dan di dalamnya terdapat prinsip penetapan KKM dan prosedur penentuan KKM, di mana prosedur itu yaitu menganalisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas daya dukung dan intake peserta didik. Selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen 2 ini terdapat adalah silabus. Silabus itu adalah acuan pengembangan RPP, memuat identitas mata pelajaran, KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar. Di mana landasannya bisa terlihat dalam slide, yaitu adalah beberapa landasan pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Harus ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, dan memadai, aktual, kontekstual, dan fleksibel, serta menyeluruh. Dan untuk komponennya yaitu ada identifikasi, standar kompetensi dasar, dan materi pokok. Dan juga ada kegiatan belajar, indikator, penilaian, baik teknik, jenis, bentuk instrumen, dan alokasi waktu, serta sumber atau bahan atau alat. Dan langkah-langkahnya yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Dan untuk dokumen 3 yaitu adanya RPS, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, di mana RPP ini mencakup data dari sekolah, mata pelajaran, dan kelas setiap semester. Selanjutnya ada materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran yaitu KD, dan indikator. Yang juga selanjutnya ada materi pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran serta penilaian. Baiklah, saya Anissa Fadilatul Rahmi akan menjelaskan mengenai metodologi yang kami gunakan dalam menganalisis dokumen 1, 2, 3 KTSP SMA Negeri 1 Purwokerto tahun pelajaran 2021-2022. Prosedur kegiatan yang kami lakukan ialah: yang pertama, kami merundingkan sekolah tujuan yang akan kami analisis. Dan sekolah tujuan ini kami menetapkan pada SMA Negeri 1 Purwokerto. Berkaitan dengan hal itu, kami mengurus surat observasi menggunakan link yang diberikan oleh kampus. Lalu, kami minta izin kepada sekolah terkait, dan sekolah terkait memberikan izin agar untuk menganalisis dokumen sekolah terkait. Lalu kami meminta dokumen 1, 2, dan 3 sekolah terkait, dan juga kami membuat laporan kemajuan di tiap minggunya. Lalu kami melakukan analisis dan juga wawancara terhadap sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto. Dan terakhir kami membuat laporan akhir sebagai tujuan akhir atau penutup dari tugas menganalisis dokumen 1, 2, 3 ini. Identitas sekolah yang kami wawancarai yaitu SMA Negeri 1 Purwokerto dengan NPSN sekolahnya 10302400, yang pada sekolah ini ialah jenjang pendidikan SMA atau sekolah menengah atas dengan status sekolah yaitu negeri, terletak di Kelurahan Ayange, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Negara Indonesia. Pada kesempatan ini kami berkesempatan untuk mewawancarai 1 orang guru dan juga 2 orang siswa. Identitas guru yang kami wawancarai yaitu Ibu Elmawati SPD dengan bidang studi fisika,
Dan siswa yang kami wawancarai yaitu Putra Aldiansyah, siswa kelas 11 MIPA 1, dan juga Mutia Ananda sebagai siswa kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Sepulawkoto. Baiklah, saya akan membahas bab 4 yaitu untuk hasil dan pembahasan. Pertama yaitu analisis, observasi, dan wawancara. Identitas guru yang kami wawancarai yaitu Bu Elmawati dengan bidang studinya yaitu fisika. Dari jawaban yang beliau berikan untuk penggunaan KTSP ataupun bentuk dokumen 1, 2, dan 3, menurutnya itu sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada hambatan yang terkendala dalam penggunaan KTSP ataupun dokumen untuk pembelajaran yang ada, dan dapat membantu dalam pengembangan diri siswa. Yang kedua yaitu analisis, observasi, dan wawancara pada siswa. Yang pertama yaitu Putra Adiansyah kelas 11 MIPA 1 dan Mutia Adanda 11 MIPA 3. Dalam pertanyaan ini kesimpulannya yaitu mereka mengetahui kurikulum apa yang mereka gunakan yaitu kurikulum 2012, namun adapun pemakaian kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum tersebut memberikan keluasan kepada peserta didik dalam memilih jurusan dan melampir lintas minatnya, dan mempengaruhi nilai yaitu akademik, nilai sikap, dan psikomotor. Untuk pengembangan dirinya ada konseling dan ekstrakurikuler. Kelebihannya selain dapat juga memberi keleluasaan pada siswa dalam memilih minat dan jurusannya, namun juga siswa juga kewalahan dengan padatnya materi yang memiliki tugas proyek dan portfolio pada masing-masing mapel. Untuk data analisisnya itu standar kompetisi lulusan, standar penilaian, dan standar isi. Dari ketiga untuk SKL, SP, dan SI ini terdapat pada dokumen 1 yang kami temukan, dan untuk standar proses ini terletak pada silabus dan juga RPP. Untuk data analisis dokumen pertama ini merupakan bab-bab yang kami analisis dari visi hingga ke struktur pendidikannya. Dan ini merupakan visi dari dokumen yang kami dapatkan dalam dokumen 1 dengan misi-misinya dan juga tujuannya. Untuk rencana strategi sekolah ada asesmen diagnostis yaitu menganalisis permasalahan yang ada di sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu di mana siswa baru diperkenalkan sekolahnya yang baru, penguatan pendidikan karakter di mana penguatan pendidikan karakter ini merujuk pada penguatan karakter melalui kegiatan apapun, dan rencana aksi pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Dan ini merupakan contoh dari data analisis yaitu silabus. Bisa dilihat dalam pertamanya itu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan nama guru yang membuat silabus tersebut. Dalam silabus ini ada tabel yang mempunyai komponen KI yang sesuai Permendikbud 2016, KD sesuai Permendikbud 2016, IPK, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, rencana penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajarnya. Dan ini merupakan contoh dari data analisis dokumen RPP. Ada identitas sekolah dan juga materi yang akan dibahas sesuai dengan angkatan siswa dengan tujuan pembelajaran dan kegiatan belajar. Dan sebelah paling kiri itu merupakan bahan ajar yang digunakan untuk RPP. Dan dalam SKL yang ditemukan dalam dokumen 1 secara singkat merujuk pada dimensi sikap yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berkarakter seperti bertanggung jawab, percaya diri, dan lain-lainnya, menjadi pembelajar sejati yang panjang hayat, sehat jasmani rohani, dan dimensi pengetahuan yaitu faktual,
prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dan terakhir yaitu dimensi keterampilan yang merujuk kepada keterampilan untuk kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Mata pelajaran, dan inilah mata pelajaran muatan untuk tiap kelas. 11 dan 12 sama isinya yaitu 14 dengan minggu rata-ratanya rata jam per minggu 44 dan untuk kelas 10 42. Muatan lokal yaitu nilai-nilai Al-Quran dan budaya Minangkabau dalam mata pelajaran, sehingga dalam dokumen tersebut tidak ada mata pelajaran tentang muatan lokal. Untuk pengembangan diri dapat dari layanan bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Wajib bisa dari pramuka dan juga pilihan dari Japanese Club atau English Club. Alokasi waktu, dan ini di sebelah kiri merupakan alokasi waktu yang ditemukan dalam dokumen untuk penugasan terstruktur semaksimal 60% dari jumlah tatap muka tiap satu mata pelajaran. Begitu juga dengan kegiatan mandiri tak terstruktur maksimal 40%. Untuk KKM-nya untuk kelas 10 bernilai 70, kelas 11 75, dan untuk kelas 12 78. Dalam kriteria lulusan bisa dilihat yaitu telah menyelesaikan seluruh program pelajaran dari kelas 10-12, memperoleh sikap nilai baik minimal B, nilai rata-rata 7, nilai kehadiran minimal 85%, dan lulus ujian praktek dengan minimal 75. Untuk pendidikan hidup atau PKH, di sekolah ini menyediakan event, organizer, dan bazar makanan, di mana siswa bisa berjualan makanan yang akan mereka jual. Dalam keunggulan lokal dan global, dalam lokal yaitu keterampilan pembibitan dari penduduk kecamatan 10 Koto tersebut, di mana daerah sekolah Koto ini dekat dengan pedesaan dan juga pertanian banyak. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang desain grafis, English Club, dan Japanese Club. Untuk standar penilaian bisa dilihat melalui tes secara tulisan, lisan ataupun non-tes, dan keterampilan dari praktik, produk, proyek, dan portfolio, dan sikap dilihat oleh guru yaitu observasi, penilaian diri, dan jurnal. Instrumen dapat berupa checklist atau skala penilaian dan juga bisa dideskripsikan. Dan ini merupakan data instrumen yang disesuaikan dengan modul yang ada diberikan oleh dosen, yang disesuaikan dengan dokumen 1, 2, dan 3 yang didapatkan dari KTSP sekolah. Ada beberapa yang tidak terdapat pada dokumen sekolah tersebut karena bisa saja berbeda instrumen yang digunakan. Dan ini untuk dokumen kedua tentang bagaimana pembelajaran indikator yang dan untuk pembahasan dari seluruh hasil yang didapatkan dalam analisis dokumen yang sesuai dengan instrumen itu, instrumen yang digunakan bisa saja berbeda. Dilihat dari yang tadi, ada beberapa komponen yang tidak ada pada dokumen 1 namun dinilai oleh instrumen. Dan untuk hal itu karena ada beberapa dokumen yang tidak tercantum sesuai instrumen modul. Kesimpulan yang didapatkan dari ini yaitu dokumen 1 memuat tentang sekolah secara padat dan perinci, dimulai dari kurikulum mereka gunakan, profil sekolah, tenaga pendidikan, dan yang lain-lain yang terkait dengan sekolah. Dokumen 2 memuat RPP
unsur RPP, atau maaf ini kebalik, dokumen kedua yang itu memuat silabus, di mana itu memuat tentang bagaimana perencanaan pelajaran untuk mata kuliah mata kelas tiap pertemuan ataupun tiap semester, dan juga dokumen 3 yang memuat RPP, di mana RPP ini kelanjutan dari silabus mengenai tiap pertemuan, dan ada kesesuaian antara komponen dokumen dengan komponen pada instrumen. Baiklah, itu saja video pembahasan kami mengenai tugas proyek kami, yaitu menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 pada KTSP SMA Negeri 1 10 Koto. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.